Dalam setiap pertemuan pastinya akan selalu ada perpisahan. Momen ini yang dirasakan oleh Bunda Korla pada saat harus kembali ke Jerman kemarin. 2 minggu lebih sudah melakukan berbagai aktivitasnya di Indonesia, sedih serta haru pun mewarnai kepulangan Bunda Korla. Kepulangan Bunda Korla disebut-sebut bukan tanpa sebab, seperti diketahui belum lama ini, Bunda Korla disomasi, bahkan dilaporkan oleh pengacara Farhad Abbas ke pihak kepolisian dengan Undang-Undang ITE dan juga pasal pornografi. Benarkah hal ini yang menginisiasi kepulangan Bunda Korla? Di lain kisah, pihak Tamara Bleszczynski akhirnya mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Kehadiran kuasa hukum Tamara terkait kliennya yang dituding belum membayar pengobatan ayahnya sebesar 34 miliar rupiah. Lantas bagaimana kelanjutan perkara ini? Dan benarkah Tamara siap untuk menghadapi saudaranya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dua minggu setelah melakukan berbagai aktivitasnya di tanah air, aktris yang juga konten kreator Bunda Korla akhirnya kembali ke kediaman di Jerman kemarin. Kepulangan Bunda Korla tampak ditemani beberapa rekan yang selalu menemani Bunda Korla saat di tanah air, seperti Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, dan Anissa Pohan. Bunda Korla pun tampak tak bisa menyembunyikan rasa sedih dan harunya sesaat sebelum pergi meninggalkan tanah kelahirannya ini. Maka seperti inilah kesedihan Igun dan Anissa Pohan atas kepulangan Bunda Korla. Sehat-sehat ya Bun. Nangis dia, ya, nangis dia ucapin nama Gendis, nangis. Soal Gendisnya aja sedih banget tadi curhat. Pokoknya Bunda maafin Gendis ya. Dia selalu bantuin Bunda. Bunda stay flight ya. Bunda sayang nggak sama aku? Sayang anak gue. Anak kurang ajar. Bunda, aku sedih. Bunda nggak usah sedih. Bunda sedih nggak? Bunda, gimana? Bunda senang sama kamu ya, yang selalu bawa Bunda kemana-mana ya, anak gue. Ketemu di Jerman ya Bun. Sedih deh aku. Dari pertama kali jemput sampai nganter lagi loh aku. Pokoknya senang banget, ibu-ibu semuanya anak gue, entah mana yang tua, entah mana yang muda. Ibu ini artinya Bunda ini kan punya anak-anak, itu artinya netizen, tapi Bunda lebih mendekat sebagai anak-anak gue. Karena kan gue seorang perempuan yang udah dewasa, udah tua, di luar negeri butuh anak, jadi anak gue semuanya. Sedih lah, sewajarnya orang mau yang tadinya, ya Bunda kan di Jerman nggak ada keluarga, nggak ada yang perhatiin gitu kan. Giliran di sini kan ada keluarga baru, ya pasti ngerasa kehilangan. Nggak ada bawain hadiah apa-apa, Bunda pulang bawa yang dia perluin aja gitu. Aku sedih banget, sedih. Lihat si Bunda cepet banget jalannya. Ya, kedatangan Bunda Korla ke tanah air memang disebut-sebut tak lepas dari peran Ivan Gunawan yang sempat menyambanginya di Jerman. Saat berada di Indonesia, pemilik nama asli Cynthia Korla Priesilia ini pun tampak sering menghabiskan waktunya di rumah Igun. Untuk itu, ia berterima kasih atas peran Igun yang banyak membantunya selama berada di Indonesia. Dari guru teman Afrika Bunda, ya Allah. Bunda. Sini Bung, ada yang mau. Mana?
di sini semuanya tetangga-tetangga. Ya, amin. Bunda doakan murah rezeki, sehat selalu. Amin. Yang sayang sama Bunda merata. Semua sayang Bunda. Doakan Bunda kembali ke Jerman, bekerja di McDonald seperti biasa. Berarti nanti kalau Bunda ke Indonesia lagi, Bunda beri hiburan lagi masuk TV ya. Sama anak-anak Bunda selama di Indonesia, Bunda. Ini pesan buat anak-anak Bunda gimana nih, Bunda? Sama di Jakarta, Ibu selalu memperhatikan Bunda. Dari pertama nyampe sampai pakai protokol, pakai polisi. Waktu show juga selalu bilang hati-hati tuh Bunda, jangan sampai ditarik-tarik. Makannya gimana, minumnya gimana, Bunda udah mandi tuh gimana, tolong jagain. Pokoknya Ivan tuh memperhatikan Bunda tuh seperti emaknya sendiri gitu. Sampai Bunda kalau misalnya Bunda nggak mau terima tawaran dia Ivan yang atur semuanya. Yang penting Bunda jangan capek gitu. Setiap momen berharga ya, karena Bunda ini kan nggak pernah lepas dari kelucuan, dari naturalnya dia, dari ya Bunda tuh orang yang paling spontan sih gitu. Jadi pastinya kita yang biasa ada di sekitar Bunda pasti kita kehilangan dengan kepergian dia gitu. Tapi ya semoga Bunda bisa dapat cuti lagi dan bisa pulang ke Indonesia. Atau kalau nggak dapat cuti ya paling aku yang sana. Kedatangan Bunda Korla ke tanah air memang cukup menghebohkan. Sempat membuat beberapa kali kehebohan terutama saat kedatangan pertama kali dan saat meet and greet atau jumpa fansnya beberapa waktu lalu. Tak ayal membuat Bunda Korla kerasan, ia pun berjanji tak akan lama lagi akan kembali menjejakkan kakinya di tanah air. Bunda, sekali lagi. Bunda kayak mimpi banget, Bunda. Anak gue, cucu gue. Bunda, ini Bunda. Kemarin juga Bunda banyak tawaran, tapi nggak Bunda ambil semuanya karena Ivan juga ngerti Bunda masih dalam keadaan baru nyampe. Jadi Ivan tolong nggak semua acara TV aku terima, nggak semua acara iklan aku ambil, tolong diseleksi. Jadi Bunda emang nggak mau rakus juga. Jerman mau pulang lagi, insya Allah nanti kalau ada waktu liburan kemari lagi gitu ya. Pasti kangen banget, banyak banget yang sayang sama Bunda. Bunda terima kasih anak-anak Bunda senusantara. Bunda doakan murah rezeki, sehat selalu. Terima kasih buat yang sayang sama Bunda. Ketika Bunda konser di mana tempat di kota, beberapa kota semua sayang sama Bunda. Sampai satu Surabaya, satu Medan, semua terkola-kola, semua dari kalangan, semua Bunda cintain. Karena memang udah waktunya harus kembali kerja. Bunda sayang sama Indonesia. Indonesia tanah kelahiran Bunda. Otomatis Bunda sayang dan cinta sama Indonesia. Bunda, nih gimana perasaan Bunda ninggalin? Bunda gimana nih berpisah dengan yang lain nih Bunda, Kak Igun dan yang lain-lainnya harus pisah dengan mereka pun pulang ke Jerman Bunda. Mereka sedih lah karena Bunda kan memang hari-harinya. Bunda bawa apa Bunda ke Jerman Bunda? Banyak. Tapi banyak teman-teman artis gimana sih Bun, seneng nggak Bun? Bunda kapan ke Indonesia lagi? Kapan ke Indonesia lagi? Pertengahan apa akhir tahun? Bu, jangan ditarik Bu. Iya. Bun, kapan balik lagi ke Indo? Nanti ya, pas Lebaran. Sebelum kepulangan Bunda Korla, muncul sebuah kabar dari pengacara Farhad Abbas yang mensomasi dan melaporkan Bunda Korla dengan Undang-Undang ITE dan juga pasal pornografi. Benarkah hal ini yang menginisiasi kepulangan Bunda Korla? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Meninggalkan kabar terkait kepulangan Bunda Korla, kedatangannya ke tanah air memang tak lepas dari pro dan kontra. Selain dikabarkan ribut dengan aktris kontroversial Nikita Mirzani, kabar yang cukup menghebohkan juga datang dari Bunda Korla yang disomasi dan dilaporkan oleh pengacara Farhad Abbas. Menurut Farhad, Bunda Korla dianggap melanggar Undang-Undang ITE dan pornografi karena ucapannya yang kerap dianggap kotor dan disinyalir melanggar norma sosial. Menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang ketimuran, yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, yang dimana ada ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan, gerakan yang dilakukan oleh Korla terhadap netizen Indonesia yang kemudian dihadir juga di sini yang kita anggap bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan hukum Indonesia. Diturunkanlah dari Instagramnya, dia minta maaf dan mulai dia untuk tidak melakukan itu lagi. Apabila dia melakukan itu lagi, berarti kita akan melakukan suatu upaya melaporkan ke polisi. Undang-undang yang dilanggar adalah Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi dan Undang-Undang ITE. Pornografi pasal 45, Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1. Ya, kontennya berisi kesusilaan. Ancaman hukumannya itu bisa denda 1 miliar dan tahanan sampai 6 tahun penjara. Teman-teman yang awalnya mungkin berpikir apa sih begitu dia melihat konten daripada IG dan TikToknya, dia mau mengatakan, oh memang ini salah, ini akan dilihat dan ditiru oleh anak-anak, oleh karena itu hajar gaspol gitu. Ya, kita lihat itikat baik daripada Korla, apakah dia akan menanggapi atau tidak. Walaupun dia pulang ke Eropa nanti, tetap kita akan buat laporan karena dia masih warga negara Indonesia. Jadi tidak seenaknya gitu. Tidak seenaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma asusila. Balik ke Jerman, menjalankan aktivitas biasa sebagai pegawai McDonald. Nanti kalau punya waktu libur lagi ke Indonesia, ngibur mereka lagi dalam acara-acara TV. Farhad juga meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar mencegah kepulangan Bunda Korla, karena ditakutkan nantinya akan sulit melakukan proses hukum jika ia berada di luar negeri. Saat ini kita di Polres Jakarta Selatan, Korla ini kalimat-kalimatnya, jadi kita luruskan bahwa kita bukan melaporkan dia laki atau perempuan. Yang kita laporkan mulutnya itu yang ditiru oleh anak-anak dan ditiru banyak, kita bisa menemukan bukti-buktinya. Kita nggak mau ini menjadi tren atau contoh orang berbudaya di Indonesia, tidak. Nah, kemudian pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur persoalan itu. Kita minta agar diperiksa, kalau perlu dicegah tangkal, jangan sampai dia keluar negeri dan dia menyelesaikan persoalan ini. Kalau dia berani, jangan hanya kabur-kaburan ngejek. Farhad ribet, Farhad nggak ada kerjaan, ngapain gitu. Orang ini tidak pantas kalian hormati dengan cara-cara maksimal. Video-video kayak gerakan kalimat, kemudian dia menggunakan pakaian. Dia yang bilang nggak mau nanggapin, kurang kerjaan, ribet, ya udah. Kita udah beri waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada klarifikasi, kita lapor polisi. Tunggu, kalau dia lari juga dia tunggu pasti pulang kan. Kan dia kan nggak warga negara sana, warga negara sini. Karena memang udah waktunya harus kembali kerja. Bunda sayang sama Indonesia. Indonesia tanah kelahiran Bunda. Otomatis Bunda sayang dan cinta sama Indonesia. Ya, Bunda pasti udah siap karena Bunda kan tahu konsekuensinya seperti apa. Bunda harus kembali kerja karena ada kontrak kerja gitu kan. Jadi dia pasti tahu membagi peran dalam hidupnya seperti apa. Di lain kisah, pihak Tamara Bleszczynski buka suara terkait pelaporan Ryszard Bleszczynski. Lantas, bagaimana kelanjutan perkara ini? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Di lain kisah, pihak Tamara Bleszczynski akhirnya mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
Kehadiran kuasa hukum Tamara terkait kliennya yang digugat sebesar 34 miliar rupiah karena dituding belum membayar pengobatan ayahnya pada tahun 2001 silam. Lantas, bagaimana kelanjutan perkara ini dan benarkah Tamara siap untuk menghadapi saudaranya itu? Kami datang ke pengadilan ini untuk mengecek berita yang ramai mengenai Tamara digugat. Sampai dengan saat ini kami pemberitahuan atau relas pemberitahuannya belum sampai di kami. Jadi kami akan hadir nanti di tanggal 8 setelah kami cek sidang selanjutnya tanggal 8. Penggugat ini adalah Richard Blazensky aka Rick Blazensky. Menurut jejak digitalnya, Rick Blazensky ini adalah pengusaha kaya raya dari California, Amerika, yang menggugat adik bungsunya Tamara Blazensky. Rick Blazensky ini adalah abang paling tua yang masih hidup saat ini. Jadi yang digugat itu adalah surat pernyataan tahun 2001. Surat pernyataan itu bukan surat perjanjian. Surat pernyataan itu bukan surat kesepakatan. Jadi surat pernyataan itu bisa dibatalkan sepihak kalau mau dibatalkan. Surat pernyataan itu harus disidangkan menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1988. Surat pernyataan itu harus disidangkan dan harus ada perikatan selanjutnya. Berikut juga mengenai kami meminta di dalam mediasi berikut, karena dalam hukum acara peradilan ada mediasi. Kami meminta untuk pihak penggugat prinsipalnya juga hadir di dalam mediasi. Mari kita duduk bicara. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.